Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Salsabila. Awak Evi Astria. Kula Indah Stuti. Halo, Tiang Roshida. Langsung saja, selamat menyaksikan. Tahukah kamu mengenai film Kapten Sully? Seorang kapten yang bernama Tom Hanks yang mengemudikan pesawat US Airways pada tahun 1549 dari Bandara LaGuardia dengan tujuan Charlotte, North Carolina. Pesawat ini membawa penumpang sebanyak 155 orang beserta first officer dan 3 orang pramugari yang bernama Sheila Dale, Donaden, dan Doreen Watts. Pada saat pesawat yang dikendalikan oleh Kapten Sully lepas landas, tak lama kemudian pesawat mengalami guncangan yang hebat pada ketinggian 2.800 feet atau sekitar 850 meter di atas permukaan tanah. Bencana tersebut terjadi ketika pesawat Airbus dengan nomor penerbangan A320 menabrak segerombolan burung yang membuat kedua mesin utamanya mati. Tanpa adanya teknisi mesin dan tanpa airport yang cukup aman untuk mendarat, serta pengalaman kapten selama 40 tahun sebagai pilot dan memiliki ribuan jam terbang yang tinggi, Kapten Sully akhirnya berhasil mengambil keputusan dengan mendaratkan pesawat tersebut di atas permukaan sungai Hudson River. Meskipun nampaknya mustahil, tetapi Kapten Sully berhasil mendaratkan pesawat tersebut dan menyelamatkan 155 orang penumpang di dalamnya. Masyarakat dan media lantas menyebutnya sebagai seorang pahlawan yang heroik. Tetapi pengalaman tersebut tetap menjadi mimpi buruk bagi Kapten Sully. Setelah kejadian itu, Kapten Sully mengalami trauma yang sangat serius. Ia selalu bermimpi buruk tentang peristiwanya yang terjatuh. Hal tersebut menyebabkan Kapten Sully mengalami gangguan stres pasca trauma atau dalam psikologinya disebut sebagai post-traumatic stress disorder. Jadi, 3 hari setelah kejadian kecelakaan pesawat itu, Kapten Sully dan juga kopilotnya menjalani sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Keselamatan Penerbangan Nasional Amerika atau NTSB. Nah, di dalam penyelidikan tersebut, pihak NTSB selalu saja memojokkan Kapten Sully dan kopilotnya. Mereka menyimpulkan bahwa kecelakaan pesawat tersebut disebabkan oleh kesalahan Kapten Sully dan juga kopilotnya. Hasil dari simulasi yang dilakukan oleh tim penyelidik bahwa mesin sisi kiri dan sisi kanan masih bisa digunakan meskipun sudah terjadi penabrakan oleh sekelompok burung. Nah, dengan kondisi mesin yang seperti itu, pesawat masih bisa dinaikkan untuk dilandaskan ke bandara terdekat. Selama sesi penyelidikan, Kapten Sully dan kopilotnya juga selalu dipojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pribadi mengenai gaya hidup mereka, apakah mereka menggunakan narkoba, atau bisa saja pada saat kejadian tersebut mereka dalam pengaruh alkohol. Nah, meskipun begitu, Kapten Sully tetap berpikir positif bahwa pihak NTSB hanya melakukan pekerjaan mereka secara profesional. Meskipun dengan hasil simulasi dari penyelidik itu dapat menghancurkan karir Kapten Sully sebagai pilot yang telah memiliki pengalaman selama 40 tahun lebih dan juga jam terbang yang tinggi. Nah, wartawan dengan berbagai pertanyaan telah menunggu Kapten Sully ini di depan pintu masuk hotel. Begitu juga dengan istri Kapten Sully ini yang sedang berada di rumahnya. Kapten Sully ini bercerita kepada istrinya bahwa akibat kejadian ini ia mengalami stres yang sangat berat. Pada saat malam pun ia susah tidur dan selalu mengatakan
jangka percakapan, Kapten Suli ini mengatakan kepada rekannya untuk mengajukan simulasi ulang dengan tim NTSB dengan melibatkan 2 pilot secara berlangsung. Nah, untungnya rencana Kapten Suli ini disetujui oleh tim NTSB ini. Simulasi pun dilakukan dengan banyak saksi, yang mana simulasi ini yang pertama dilakukan dengan percobaan untuk mendaratkan pesawat di bandara terdekat. Namun hasilnya pesawat hancur berkeping-keping. Nah, yang kedua, simulasi kedua ini dilakukan percobaan dengan mendaratkan pesawat kembali ke bandara Langwardi, namun hasilnya juga sama. Pesawat ini hancur ketika dilakukan percobaan. Lalu, simulasi yang ketiga dilakukan dengan mendaratkan pesawat di Sungai Hudson seperti yang dilakukan Kapten Suli pada kejadian tersebut. Nah, hasilnya ini menunjukkan sesuai dengan kejadian nyatanya, yaitu semua orang selamat. Kapten Suli ini senang, akhirnya lega bisa membuktikan bahwa mereka mengambil keputusan tersebut berdasarkan situasi dan keadaan pada saat itu tanpa melakukan perhitungan apapun, dan mereka berhasil membuktikan bahwa kecelakaan ini terjadi bukan karena kesalahan Kapten Suli dan rekan juga CO pilotnya. Dengan hasil tersebut, tim NTSB pun memuji tindakan Kapten Suli dengan mengatakan jika bukan Kapten Suli menjadi pilot pada saat itu, maka semua orang akan mati. Lalu Kapten Suli pun menyangkal perkataan dengan mengatakan bahwa yang berhasil bukanlah saya, tetapi kita semua. Lantas semua orang langsung bertepuk tangan untuk Kapten Suli. Dari kasus tersebut, tentu saja kita dapat mengaitkan ke dalam teori psikologi kognitif. Yang pertama, segi masalah timbul ketika terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ketika semua pihak menyampaikan pendapatan sampai ke tujuan dengan selamat, namun semua tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua, klasifikasi masalah dari kasus itu merupakan masalah yang tidak terstruktur dengan baik, yaitu masalah-masalah yang lebih kompleks sehingga butuh kemampuan untuk dapat menyelesaikannya. Kemungkinan jika orang biasa atau orang yang tidak pernah mengendalikan penerbangan pasti akan terjatuh. Pilot Suli merupakan seorang yang ahli dalam mengendalikan pesawat. Berbagai pengetahuan yang ia miliki dan juga praktik yang telah dilakukan berkali-kali. Dirinya mampu dan mempelajari lebih dalam tentang proses penerbangan, baik dalam keadaan darurat sekalipun, sehingga ia mampu menerapkannya pada lingkungannya atau pada kejadian nyata. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor dalam pemecahan masalah, yaitu pengalaman sang pilot, intelijensi kemampuan berpikir dengan cepat, konsentrasi dalam keadaan darurat, serta kreativitas yang diciptakan di situasi berbahaya sekalipun. Nah, klasifikasinya ini pengambilan keputusan oleh kapten berupa pengambilan keputusan tidak terprogram, yaitu yang dimana menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas, kurang dapat didefinisikan dan kompleks, maka diperlukan seluruh bakat dan keahlian dari pengambilan keputusan, di mana saat kondisi pesawat darurat, kapten harus mampu mendaratkan segera dengan menyelamatkan 155 penumpang dengan berbagai kondisi
yang mungkin sangat sulit dipilih. Hal ini juga tentu saja tidak lepas dari pengetahuan dan pengalaman sang kapten yang telah didapatkan, di mana stimulus berupa permasalahan yang datang kemudian direspon oleh informasi yang tersimpan di memori berupa data-data mengenai kondisi darurat dalam penerbangan, sehingga membentuk skema atau pecahan ilmu dan menemukan titik penyelesaian dengan cepat. Hamsamida. Arigatou gozaimasu. Thank you. Syukron kasiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.